teman-teman, dan inilah dia skuad dari Persib Bandung asuhan Jaya Hartono. Ya, kita dari skuad yang diturunkan oleh Jaya Hartono jelas ini merupakan formasi terbaik kecuali Christian Gonzalez seperti kita diskusikan bahwa dicadangkan untuk memberikan kesempatan kepada Budi Sudarsono dan Hilton berduet. Kita masih tunggu dan ternyata di sana ada nama Atep. Apakah ini memang... Inilah dia skuad dari PSPS Pekanbaru asuhan Abdul Rahman Gurning. Ya, kita melihat di sini seperti biasa, Coach Abdul Rahman Gurning tetap mempercayakan skema yang cukup menyerang di sini, yaitu 4-4-2, di mana titik sentral tentunya berada kepada seorang Cyril Chana sebagai playmaker untuk kedua pelatih tentunya. Dan mitra sepak bola kick off babak pertama. Nova, Ariono, Bali Haryono, Hilton Morera masuk dalam kotak penalti. Buang saja oleh Edi Sibung. Ya, menghasilkan sepak pojok pertama di menit pertama ini untuk Persib Bandung yang langsung mengambil gebrakan di awal-awal menit ini. Oh, lemparan ke dalam, Wildansyah umpan ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah Budi Sudarsono. Ya, inilah Wildansyah cukup berani. Coach Jaya Hartono menurunkan Wildansyah untuk menggantikan posisi Atep yang ternyata memang seperti tadi kita lihat di roster tidak turun karena akumulasi kartu kuning, dan saya kira kehadiran Wildansyah diharapkan bisa memberikan suntikan baru dan warna tersendiri bagi sayap kiri Persib Bandung. Sejauh ini sudah bermain 4 kali bagi Persib Bandung, Wildansyah. Ade Suendra membayang-bayangi pergerakan dari Haryono. Bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Suwandi. Ya, kita melihat di sini jelas sekali ada pelanggaran yang dilakukan kepada Gilang Angga. Tampaknya di sini kita tahu Gilang memang pemain yang sangat aktif menyisir dari sayap kanan Persib Bandung. Ya, Eloko Gonzalez yang pada pertandingan kali ini terpaksa untuk duduk di bangku cadangan untuk dirotasi dan digantikan oleh Budi Sudarsono. Setelah melihat dari 11 kali pertandingan, Eloko Gonzalez hanya atau baru saja membukukan gol 1 untuk Persib Bandung. Suchao, masih menguasai bola pemain-pemain Persib Bandung. Ya, memang diperlukan kesabaran saya pikir bagi para pemain Persib untuk bisa membongkar lini pertahanan PSPS. Kita tahu memang PSPS juga memiliki lini pertahanan yang cukup impresif. Di sana ada Banaken Bosoken dan juga Edi Sibung yang kita kenal sebagai pemain belakang tanpa kompromi. Kedua pemain yang tampak sudah cukup efektif bagi PSPS Pekanbaru selama putaran pertama ISL musim ini. Emis Naini tadi yang dituju. Kembali Emis Naini kerjasama dengan Cyril Emily. Masih dapat dijegal oleh Nova Arianto. Budi Sudarsono masih menguasai bola. Budi Sudarsono terlalu deras dan masih dapat dibuang oleh pemain-pemain PSPS. Sebuah kerjasama Gilang Angga Kusuma dengan Budi Sudarsono tadi.
Ariono. Umpan jauh ke depan, ada Suchau Nuknum. Wildansyah. Tidak jelas ingin mengumpan atau shooting langsung. Iya, sebetulnya flick yang dilakukan oleh Suchau Nuknum dengan backtail kepada Wildansyah cukup baik. Hanya saja terlalu tanggung sehingga Wildansyah sendiri mengirimkan umpan yang tidak terukur. Bagaimanapun ini sebuah manuver yang cukup baik saya kira dari crossing sebelah kanan Persib. Kemudian Suchau bermanuver. Christian Rene Martinez, mantan pemain Delta Sidoarjo. Pelanggaran pertama oleh Edi Sibung, ya. Kita lihat memang ya Edi Sibung di sini bergerak cukup aktif hingga ke titik tengah dan tampak bagaimana para pemain PSS juga cukup waspada terhadap Suchau yang turun di pertandingan kali ini. Hilton Morera. Kembali Banaken Bosoken. Penguasaan bola yang cukup baik dari Banaken Bosoken. Pada Herman Zumafo di depan. Mainkan bola. Main Persib. Christian Rene. Iya. Hampir saja Ade Chandra Kirana dapat merebut bola umpan dari Christian Rene Martinez tadi. Wildansyah. Cyril Emily. Masih Cyril. Duel dengan Gilang Angga. Ya, kita lihat seperti seperti deja vu saja duel antara kedua pemain ini. Sebelumnya kita lihat memang Cyril melakukan pelanggaran terhadap Gilang Angga, namun kembali kita melihat peran seorang Cyril Cana yang juga seorang pemain yang menjadi elemen penting dalam setiap penyerangan PSPS Pekanbaru. Dan salah satu pemain kunci yang juga membantu Herman Zumafo yang bisa mencetak hingga 6 gol. Pelanggaran Adi Suhendra. Suchau yang baru saja kembali dari wajib militer untuk negaranya, Thailand. Ariono sudah kerjasama dengan Hilton Morera. Herman Zumafo turun untuk mendapatkan bola kerjasama dengan Emis Naini. Masih Emis Naini. Herman Zumafo kembali dibayang-bayangi oleh dua pemain Persib Bandung, Maman Abdurrahman maupun Wildansyah. Ya, memang untuk mengawasi dan mematikan pergerakan Zumafo harus dilakukan double team ya. Kalau dalam istilah basket, Bung Binder. Betul. Bagaimana mengawal dengan dua pemain sekaligus, karena dengan badannya yang begitu besar dan tinggi, tentu tidak cukup dengan satu orang, apalagi hanya seorang pemain lokal. Cyril Emily kerjasama dengan Emis Naini. Ya, kita melihat ini sebenarnya ada peluang yang cukup baik ya. Artinya ada kolaborasi maupun umpan-umpan yang cukup akurat antara para pemain PSPS. Dan Isna ini juga tadi kita melihat memiliki ruang gerak ekstra sehingga ia pun bisa melakukan shooting volley tadi, namun sayang tidak terarah sama sekali kepada Kosin. Kita tahu Isna ini juga sudah mencetak 4 gol ya. Sebuah jumlah gol yang cukup impresif bagi seorang pemain yang musim lalu hanya bermain di divisi utama. Tampaknya Isnaini dan juga Herman Zumafo memiliki kerjasama yang sangat baik. Emis Naini kembali. Eka Ramdhani. Ya, Herman Zumafo. Lepas Herman Zumafo
Masih dalam kawalan Christian Martinez. Herman Zumafo. Dua pemain belakang baik Christian maupun Maman Abdurrahman. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana ketegaran, kekokohan badan dari Zumafo yang sulit untuk bisa ditandingi oleh Rene Martinez. Dan di belakang juga ada Benaken Basoken yang juga berbadan besar. Ini merupakan salah satu keunggulan ya, poin bagi PSPS Pekanbaru terhadap dua pemain asing ini. Ade Suendra menguasai bola. Emis Naini, Cyril Emily kali ini cepat serangan balik dari PSPS Pekanbaru. Emis Naini. Ya, kita lihat ini kali kedua pemain ini bekerja sama secara begitu rapi. Dan seperti biasa kita melihat bagaimana Cyril inilah yang menjadi otak serangan dari PSPS Pekanbaru. Kita melihat setiap kali pemain ini menguasai bola, dia begitu berbahaya dengan skill-skill individunya maupun umpan-umpan yang saya pikir cukup akurat yang ia tunjukkan di 10 menit awal pertandingan ini. Ada Chandra Kirana, umpan ke dalam kotak penalti dibuang oleh Hilton Moreira. Kita lihat beberapa kali Persib selalu salah dalam melakukan passing di daerah pertahanan sendiri, yang kemudian menjadi turnover berakibat bagi serangan balik dari PSPS. Ini situasi yang saya kira harus diwaspadai betul oleh Coach Jaya. Karena kesalahan-kesalahan passing, bola-bola tanggung di daerah pertahanan itu akan menjadi bumerang, pukulan balik. Dan ini merupakan salah satu dari pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono, pemain yang sudah mengoleksi 4 kartu kuning, termasuk yang terbanyak di kubu Persib. Dan juga 1 kartu merah. Saya kira Persib terlalu berhati-hati, Bung Binder. Tidak sebagai tuan rumah mestinya mereka mengambil inisiatif serangan lebih intens di awal permainan untuk memberikan shock terapi paling tidak kepada kubu tuan rumah. Tapi kali ini justru mereka lebih banyak bermain di daerah pertahanan. Ini yang membuat PSPS justru lebih berani untuk langsung melakukan tekanan. Kita lihat langsung melakukan pressure para pemain PSPS dan memaksa para pemain Persib bermain dari belakang kembali. Christian Rene Martinez lagi-lagi masih bermain di daerah sendiri. Suchau Nuknum masih mencoba bersabar pemain-pemain Persib. Salah mengumpan. Novario untuk kepada Wildansyah tadi. Ade Chandra. Iya, kita melihat ya, ketidakpastian umpan-umpan yang dilakukan oleh para pemain Persib justru berakhir pada permainan yang keras. Kita melihat di sini kembali Haryono ya harus berduel kembali dengan para pemain PSPS di lini tengah. Dan ini juga kita melihat karena sering hilangnya bola dari para pemain Persib. Kembali kita melihat Wildansyah nampaknya di sini yang kehilangan bola. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan saya melihat ini permainan yang sedikit berbeda yang ditunjukkan oleh Persib Bandung di pertandingan kali ini. Entah apakah ini sebuah strategi baru dari Coach Jaya agar para pemainnya bermain lebih bersabar, lebih berhati-hati. Hilton Moreira coba bangun serangan dari sisi kiri. Haryono kembali sebuah duel yang harus dilakukan antara Haryono dan juga para pemain PSPS. Tapi memang pertahanan yang digalang oleh para pemain PSPS dari lini tengah hingga belakang sangat ketat. Mereka selalu bermain zona man to man ketika para pemain tengah sudah mulai menguasai situasi permainan di Magic Square, langsung melakukan pressure ketat, meski akhirnya berujung pada pelanggaran seperti ini. Suchau Nuknum rendah saja menahan bebas dari Suchau. Snaini keluar dari sarangnya tadi kita lihat Kosin. Dan kali ini Cyril Emily masih menguasai bola dengan Isnaini.
Ya ini betul memang warna baru dari permainan Persib, betul-betul baru. Saya tidak pernah melihat Persib bermain sesantai ini. Biasanya mereka bermain begitu determinan, begitu ras, begitu cepat, dan selalu memberikan tekanan bagi lawan hingga mereka tidak bisa masuk ke dalam pertahanan Persib. Tapi sebaliknya justru para pemain PSPS lebih leluasa untuk masuk ke pertahanan Persib. Ya, pelanggaran Ade Chandra Kirana Ya, terhadap Hilton Moreira tadi. kita melihat ya bagaimana para pemain PSPS begitu disiplin. Artinya mereka tidak ingin para pemain Persib untuk mengembangkan permainan. Ya. Sehingga kita melihat digunakanlah jurus yang sedikit keras agar para pemain Persib Bandung, di mana tadi kita melihat Hilton tidak mampu menunjukkan permainan yang stabil sehingga ia kehilangan bola dan akhirnya dilanggar. Namun kita melihat ada sebuah peluang bagi Persib dari bola mati dan Eka Ramdhani juga memiliki kualitas yang baik. Eka Ramdhani angkat ke dalam kotak penalti. Hampir saja Hilton Moreira berduel dengan Banaken Bosoken. Menghasilkan sepak pojok untuk Persib Bandung. Ya, kita melihat delivery dari seorang Eka Ramdhani begitu baik, hampir saja menuju ke Hilton. Namun kita melihat juga di sana Banaken juga sangat waspada, pemain yang sangat sentral di lini pertahanan Pekanbaru. Angkat ke dalam kotak penalti. Hampir saja Nova Arianto, pemain belakang yang selalu dapat mencuri gol saat bola-bola mati seperti ini. Ya, saya kira inilah yang dibutuhkan oleh Persib. Perubahan dari situasi bola-bola mati yang bisa berbuah gol. Mungkin akan mengubah atmosfer permainan. Karena Persib bagaimanapun membutuhkan gol cepat, gol lebih dulu. Mereka harus leading lebih dulu jika mereka ingin mengontrol pertandingan. Karena dengan pola permainan yang seperti ini, kalau mereka tertinggal, maka beban moral mereka semakin berat. Ya. Kembali Budi Sudarsono. Budi Sudarsono mencoba melewati dua pemain, bukan sebuah pelanggaran. Banaken Bosoken berikan pada Ade Suhendra. Kawal ketat oleh Eka Ramdhani. Berikan pada Wildansyah. Cukup keras pertandingan di babak pertama ini. Ya, Edi Sibung maupun Ade Chandra Kirana. Kita lihat pengawal ketat Eka Ramdhani sehingga menghasilkan pelanggaran atau tendangan bebas. Kita sudah melihat ya dengan jelas bagaimana blueprint permainan Pekanbaru di pertandingan sore hari ini. Kita melihat jelas sekali tadi Edi Sibung tampaknya ingin memberikan sebuah shock terapi kepada Eka Ramdhani agar ia tidak leluasa menggiring bola, sehingga langsung saja ia menerjang. Namun kita melihat permainan yang cukup intimidatif ini masih berhasil membawa PSPS Pekanbaru untuk sementara tidak tertinggal. Paling tidak para pemain Persib Bandung pun kesulitan untuk mengolah bola di lini tengah. Ya, kita melihat kembali sebuah gangguan dan kembali bola hilang. Hilton Moreira yang kita melihat lebih banyak beroperasi dari sisi sayap kiri. Ya, Wildansyah. Aryono. Melihat kosong teman di sisi kanan. Luar biasa. Gilang Angga Kusuma. Memang sangat disiplin para pemain PSPS ini. Tidak memberikan sejengkal pun operasi dari para pemain Persib untuk bisa menembus gawang Dede. Sucau angkat ke dalam kotak penalti. Oh, terlalu deras umpan dari Sucau Nuknung kepada Hilton Moreira. Ya, sebuah swing kita lihat baik sekali dari Sucau. Dan di sana momentum Hilton terlambat untuk mendapatkan titik temu di depan gawang Dede. Namun inilah sebetulnya yang dibutuhkan, surprise passing yang dibutuhkan oleh para pemain Persib agar bisa membuat kejutan di kotak 16 dari PSPS. Dengan demikian PSPS bisa lebih agak sedikit tertekan dan tidak leluasa untuk memainkan cara mereka bermain. Melanjutkan tadi apa yang dikatakan oleh Bung Binder, memang terlihat PSPS memiliki warna yang tersendiri seperti PSMS era Abdurrahman Gurning dulu. Ya. Bermain rap-rap tanpa kompromi, kita lihat sesekali harus main kayu pula. Tidak ada bola kaki pun jadi. Tapi inilah gaya anak-anak Sumatera.
Dan gaya inilah yang kita melihat paling tidak di 20 menit pertama Iya, cukup efektif betul. untuk menyulitkan para pemain Persib yang sebenarnya kalau kita melihat memiliki skill individu yang cukup baik juga. Iya. Biasanya mereka sering menggiring bola ataupun melakukan passing-passing yang cantik. Namun di sini kembali kita melihat mereka dipaksa untuk turun ke belakang lagi. Ada ketakutan tersendiri, Bung, tentunya. Melihat permainan yang keras yang dilakukan oleh PSPS Pekanbaru di awal-awal babak pertama ini, memasuki menit 20. Kedudukan sementara masih 0-0. Juara Liga Indonesia pertama Persib Bandung yang pada musim lalu. Gilang Angga Kusuma lepas bola dari kontrol dari Gilang Angga Kusuma. Ya, Persib Bandung yang pada musim lalu mencetak 63 gol dengan kemasukan 40 gol. Cukup ironis apabila melihat dari musim ini di posisi sementara 12 Liga Super Indonesia kali ini dengan 9 gol dan kemasukan 12 gol. Kembali Gilang Angga. Ya. Berusaha menghentikan pergerakan dari Barakan Basoken. Ya cukup baik ya cover area yang dilakukan Benaken dari setiap kebocoran-kebocoran yang muncul di sektor sayap. Dia tahu persis karena Gilang Angga memiliki kecepatan, karena di saat itu pula ia langsung melakukan intercept dengan segera. Dan tentu kalau sudah 1 lawan 1 praktis lebih diunggulkan Benaken untuk bisa mengalahkan Gilang. Ya, kita melihat ya cukup kesulitan juga Herman Zumafo Ya. untuk bergerak di pertandingan kali ini. Dan saya melihat cukup efektif juga di sini Nova Arianto yang sangat mengamati pergerakan seorang Herman Zumafo. Kita melihat setiap kali Zumafo mendekati bola, ada kaki seorang Nova Arianto. Ya. Sehingga kita melihat pun pemain asal Kamerun ini tidak mampu menguasai bola dengan cukup lama. Budi Sudarsono, Ade Suhendra, maksudnya pada Isna ini. Satu dua antara Nova dengan Sucau, kali ini Haryono. Melebar ke sisi kiri, Wildansyah. Budi Sudarsono dalam kotak penalti, diserobot dan dipotong langsung oleh Barakan Basoken. Ya sebenarnya sebuah kerjasama dan visi permainan yang baik dari Wildansyah, melihat bagaimana Budi bergerak masuk, dia kemudian mengirimkan umpan. Tapi memang terlalu lama Budi. Kalau dia memutuskan untuk melakukan first time mungkin bisa lebih optimal. Pendek saja namun tidak menemui sasaran. Ade Chandra. Cyril Emily berusaha melewati Christian Rene Martinez. Ya, saya melihat PSPS sepertinya di pertandingan ini didesain untuk tidak menyerang oleh Coach Abdurrahman. Mereka lebih banyak menunggu Persib melakukan kesalahan, kemudian mereka melakukan counter. Ini yang saya lihat di babak pertama ini. Kita lihat semua pemain tengah begitu disiplin di daerahnya. Edisi Bung Sukanto. Masih bola dikuasai pemain-pemain PSPS. Umpan maksudnya pada Ade Chandra. Ade Suhendra. Ya, kepada Emisna ini lepas. Namun lebih cepat. Bola menuju Sinta Wecai. Ahmad Junaidi dengan Cyril Emily. Kembali Ahmad Junaidi. Di sisi kiri penyerangan. Angkat ke dalam kotak penalti. Ada Herman Zumafo. Masih ada Christian Rene Martinez tadi.
Well, 1-on-1. Oh, Ya, kita melihat ya di sini. iya. Kartu kuning untuk Hilton Moreira Ya, yang telat masuk, Bung, kakinya, Bung. ya kita melihat memang ini sulit ya bagi Hilton di sini untuk mengendalikan laju larinya. Sehingga kita melihat dengan terpaksa ia harus menerjang seorang Daniel Junaidi. Dan cukup keras kita melihat karena pada saat ia menerjang itu berada pada posisi lutut. Sehingga wasit pun melihat ini adalah sebuah pelanggaran yang keras Ya. dan termasuk professional foul. Sehingga ia pun diberikan kartu kuning dan ini sesuatu yang cukup negatif ya. Artinya bagi seorang Hilton yang merupakan seorang penyerang, ia harus lebih fokus untuk bagaimana menggiring bola melewati lini pertahanan. Dan yang sudah pasti tidak terpancing dengan intimidasi permainan keras yang ditunjukkan oleh para pemain belakang PSPS Pekanbaru. Sangat penting bagi Budi dan juga tentunya Hilton bagaimana mereka bisa bermain dengan kepala dingin dalam suasana yang panas. Wildansyah. Oh, Tug of war kita melihat antara kedua pemain. edisi Bung Sukamto. Keras kita melihat. Apakah kartu kuning juga harus dikeluarkan untuk edisi, Bung? Ya, saya kira sudah sewajarnya kartu kuning. Karena ini bukan yang pertama dilakukan oleh edisi Bung, pelanggaran-pelanggaran yang serius seperti ini. Dan saya kira wasit pantas memberikannya kartu kuning. Apalagi ini betul-betul merupakan sebuah peluang bagi Persib jika saja bisa lewat. Dan kita lihat bagaimana efeknya, bisa menimbulkan cedera yang serius bagi Wildansyah. Inilah wasit di sini diperlukan ketegasan. Karena memang kita lihat sudah sepantasnya diberikan kartu kuning, tapi tampaknya wasit berpendapat lain. Ya, protes dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Dan tentunya kita mengharapkan tidak ada kekerasan dari protes ini. Dan Coach Jaya Hartono mengingatkan kembali semua anak asuhnya untuk lebih berkonsentrasi dan meningkatkan kesabarannya. Ya, inilah yang diperlukan ya. Artinya meskipun para pemain Persib Bandung diintimidasi terus-menerus dengan permainan keras, mereka pun harus mampu mengontrol diri, paling tidak bermain dengan tenang, karena kunci kemenangan Persib Bandung saya melihat adalah bagaimana mereka bisa bersabar, Ya, bersabar merancang permainan agar mereka bisa menembus dan mencetak gol. Dan Eka yang paling Ramdhani. penting adalah tidak terprovokasi. Eka Ramdhani angkat ke dalam kotak penalti. Dede Sulaiman berusaha merebut bola. Hilton Moreira. Budi Sudarsono belum mampu menembus gawang dari PSPS. Banaken Bosoken. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah scrimmage. Dan memang sulit dengan situasi begitu banyak pemain di dalam Iya. kotak penalti untuk bisa menghasilkan sebuah gol. Walaupun terjadi itu lebih bersifat untung-untungan. Kita lihat di sini Persib membuat sebuah scrimmage yang cukup menegangkan. Bagaimana tangkapan yang lepas dari penjaga gawang Dede. Dan di sana terjadi saling tendang. Kita lihat yang terakhir Budi Sudarsono. Masih juga bentur Ya. Herman Sumafo, Bung. Ya, kita melihat ya di sini numpuknya para pemain PSPS di lini tengah dan juga lini belakang memang menyulitkan Persib. Tapi seharusnya di sini juga ada peran pelatih Jaya Hartono bagaimana ia bisa merubah gaya permainan timnya. Paling tidak ada improvisasi, ada alternatif permainan. Pelanggaran Gilang Angga Kusuma terhadap April Hadi. Sliding tackle. Ya, saya kira sudah mulai memanas ini pertandingan. Ya. Saling tackling, kita lihat gerakan ini juga pun wajib diberikan kartu kuning. Kita lihat itu Keras. bisa membuat patah kaki pemain. Namun lagi-lagi wasit kita lihat jelas sekali ini sangat membahayakan karir seorang pemain jika itu sampai terjadi. Nah, disinilah wasit-wasit kita harus lebih berani, lebih tegas. Karena jika atmosfer atau budaya ini sering sekali dibiarkan, maka efeknya akan menjadi berimbas ke tim nasional. Yang akhirnya kita lihat bagaimana Billy Ismet mendapat kartu merah langsung. Atau karena 2 kali kartu kuning ketika menghadapi Kuwait. Karena permainan yang begitu keras, karena terbiasa tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal di lapangan. Ini akan berimbas pada level internasional. Kita lihat Christian Gonzalez. Ya, yang musim lalu menjadi top scorer Liga Indonesia bersanding dengan Boas Salosa harus duduk di bangku cadangan untuk kali ini. Sebuah strategi dimainkan oleh Jaya Hartono
untuk mengembalikan kepercayaan diri seorang Christian El Loco Gonzalez. Ariono, Wildansyah yang dipercaya menggantikan peran Atep. Budi Sudarsono angkat ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana. Cukup keras permainan kali ini. Ya, kita melihat ya pertandingan dari menit ke menit selalu saja dihentikan karena ada pemain Iya, betul. yang tepar di lapangan. Kita melihat lagi di sini bagaimana duel antara Gilang Angga dan juga Ahmad Junaidi sangat keras tadi kita melihat, dan Ahmad Junaidi juga ya kita melihat tampaknya jatuh pada posisi yang salah. Namun hal-hal inilah justru yang memberikan keuntungan bagi PSPS ya, karena mereka juga bisa mendelay permainan, kemudian juga hilanglah irama permainan dari Persib Bandung. Ya, kartu kuning diberikan wasit Suandi kepada Banaken Bosoken. Ya, ini mungkin lebih kepada itikat Banaken dalam mengulur waktu. Namun kita melihat seharusnya ada situasi kartu kuning yang diberikan kepada pemain yang lain, di mana mereka melakukan pelanggaran yang lebih keras. Kartu kuning kedua tentunya untuk Banaken Bosoken di musim ini. Leon, Budi Sudarsono. Oh. Budi Sudarsono masih dapat ditip oleh Dede Sulaiman. Ya, baik sekali bagaimana gerakan individu tadi dari Budi yang mampu mengecoh sejumlah pemain PSPS, namun syutingnya masih mampu diblok oleh Dede. Eka Ramdhani diberikan pada Suchau Nuknum. Dibayang-bayangi oleh Banaken Bosoken. Gilang Angga Kusuma. Suchau Nuknum angkat ke dalam kotak penalti. Budi Sudarsono. Sebuah percobaan sundulan di pojok kanan dari gawang Dede Sulaiman belum berhasil merubah skor sementara. Ya. Masih tetap 0-0. Kita melihat ya, 2 kali Budi Sudarsono hampir mencetak gol. Yang pertama memang kita melihat adalah gaya klasik seorang Budi melakukan solo run, hampir mencetak gol tadi. Dan yang kedua kita melihat ia memiliki positioning yang bagus. Ini yang pertama. Kita melihat setelah solo run melakukan shooting dengan kaki kiri, namun kembali kita melihat bagaimana disiplinnya para pemain PSPS pada saat terjadi rebound, mereka semua di sana. Ini pun kita melihat sundulan Budi. Apabila tidak terkena miskar, mungkin di sana masih ada seorang Edi Sibung yang masih bisa menghalau sundulan tersebut. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Yusuf bahwa di sini sudah jelas para pemain Pekanbaru lebih pada modus defensif dan juga lebih pada permainan intimidatif yang menjurus kepada permainan kasar ataupun keras. Kita melihat di sini kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan, yang biasa tidak dilakukan oleh Cyril ya. Karena Cyril ini adalah pemain pengatur serangan. Namun kita melihat ia pun terpaksa harus melakukan pelanggaran kepada seorang Gilang Angga. Saya kira harus ada keberanian dari para pemain Persib untuk sesekali melakukan tendangan dari jarak jauh, Bung Binder. Karena kita perhatikan beberapa kali Dede, penjaga gawang dari PSPS, tidak begitu lengket dalam mengamankan bola. Dan itu pula mengapa salah satu alasan Coach Rahmat Darmawan tidak kembali memakai jasanya di Sriwijaya FC musim ini. Dan kita belum melihat syutingan-syutingan dari jarak jauh yang biasa diperagakan oleh para pemain Persib di pertandingan kali ini. Karena dengan begitu disiplinnya para pemain PSPS melakukan blokade di lini pertahanan, tentu akan sulit kalau jika bermain 1 lawan 1 ataupun juga melakukan penetrasi sendirian. Salah satu upaya untuk membongkar itu adalah dengan melakukan shooting dari jarak jauh dengan berharap adanya rebound yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para striker Persib Bandung seperti Budi Sudarsono maupun juga Hilton Moriera. Herman Zumafo. Masih Herman dibayang-bayangi oleh Nova Arianto. Cyril Emil. Ya, cukup baik ya tadi ya. Inisiatif dari seorang Herman Zumafo memberikan umpan kepada rekannya. Dan kali ini adalah Cyril. Ya. Namun sayang kita melihat memang Cyril tidak berada pada posisi yang menguntungkan untuk melakukan sundulan. Sehingga kita melihat sundulannya juga melayang jauh dari gawang seorang Kosim.
Ya, saya kira Kosin lebih banyak menganggur, Bung Binder, Ya. pada akhir babak pertama ini. Tinggal bagaimana finishing aja bagi Persib untuk bisa mencetak gol. Eka Ramdhani berikan pada Haryono, tidak jelas berikan pada siapa. Kembali Herman Zumafo. Berduel dengan Nova Arianto, selalu dikawal ketat. Cyril sana. Masih Cyril. Ya, masih deadlock para pemain Persib Bandung untuk menampilkan skema permainan yang rapi. Sedangkan kita melihat di kubu Pekanbaru cukup sukses Ya. Ya. mereka untuk menyulitkan Persib untuk mencetak gol. Dan kita melihat di sini pola permainan mereka sudah sangat jelas. Yang penting tidak kemasukan gol. Untuk urusan mencetak gol mungkin menjadi hal kedua bagi mereka. Dan sebagai tim promosi, kita melihat bagaimana mereka tidak canggung melawan tim sebesar Persib Bandung, bermain di kandang Persib. Kita melihat mereka untuk sementara lulus ujian, tapi masih ada waktu yang cukup lama yang harus dilakoni di pertandingan ini. Ya, saya kira mereka sudah membuktikan, Bung Binder, bagaimana mereka pantas bermain di kasta tertinggi. Karena dari pertandingan-pertandingan penting di kandang lawan seperti melawan Persiwa Wamena, melawan PSM Makassar, mereka justru mendulang poin. Artinya bahwa mereka memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing. Bola masih dikuasai pemain-pemain Persib Bandung. Suchau berubah arah kepada Wildansyah. Tidak jelas kepada siapa. Umpan diberikan oleh Wildansyah. Herman Zumafo. Handsball. Sayang sekali. Kita lihat bagaimana Bung Binder, 3 orang pemain Ya, harus mengawal ketat Herman Zumafo, dan itu pun kalau tidak di-call oleh wasit dia akan terus melaju sampai kotak penalti mungkin. Salah pengertian. Dari Suchau dan juga Wildansyah tadi. Maupun Eka Ramdhani. ya kita melihat di sepanjang babak pertama dengan duet Budi Sudarsono dan juga Hilton Moreira masih belum menampilkan permainan yang produktif di lini depan. Belum mampu mencetak gol salah satu dari pemain ini. Namun kita melihat di belakang Persib Bandung cukup aman. Belum ada sebuah serangan-serangan yang sangat membahayakan. Ya, dan Yang bisa- sepertinya kalau kita lihat, Bung, Nova Arianto Ya, selalu mengawal kemanapun pergerakan dari Herman Zumafo. Herman Zumafo. ya memang ini jelas sudah ditugaskan ya bagi Nova, dan kita tahu bahwa Nova adalah tipe pemain belakang yang sangat pintar melakukan man marking, sangat agresif, dan sepanjang ini kita melihat ia cukup sukses. Namun ada beberapa kali juga ia termakan oleh dribble seorang Herman Zumafo, artinya harus ada covering juga dari pemain belakang lainnya seperti Maman Abdul Rahman. April Hadi. Cyril. Ya, langsung ke dalam, langsung ke depan. Yang dituju adalah Isnaini. Sinta Wicai. Suchau langsung kita memberikan umpan kepada Budi Sudarsono.
Ya, saya lihat Suco juga tidak bermain seperti biasanya. Tampaknya memang agenda wajib militer yang telah dilakukannya beberapa hari lalu di Thailand cukup menguras energi dan juga mentalnya. Gilang Angga. Kerjasama dengan Eka Ramdhani. Angkat kepada Hilton Moreira. Suchao Nuknum. Suchao Nuknum. Luar biasa memang pertahanan PSPS. Seperti balok besar yang menghadang setiap tendangan dan percobaan dari anak Persib. Tidak bisa tembus. Ya, si kecil lawan si besar. Hilton Moreira mencoba melewati Banaken Bosoken. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana peran seorang Banaken begitu dingin di lini belakang. Ia sangat fokus kepada bola, ia tidak fokus kepada seorang Hilton yang melakukan dribbling. Kembali keras ya. Kita melihat di sini ya tampaknya wasit berpikiran tendangan bebas, padahal kalau kita melihat tadi itu adalah peluang 50-50 ya, kita melihat di sini adalah peluang 50-50 yaitu berbenturan antara kedua pemain. Namun kita melihat wasit di sini berpikiran lain, dan ini tentunya adalah kans bagi Budi dan juga Nova Arianto yang kita tahu kerap kali mencetak gol dari bola-bola mati dengan tandukannya yang cukup tajam. Suchao Nuknum. Ini dipercaya menjadi algojo tendangan bebas kali ini. Suchao Nuknum. Tinju saja Dede Sulaiman. Isnaini langsung berikan ke depan, yang dituju adalah Ade. Masih ada Maman di sana. Ya, mungkin ada satu hal ya yang terjadi terus-menerus adalah pada saat di pertahanan Persib masuk bola dari PSPS, maka sudah wajib bagi para pemain belakang Persib di sini untuk safety first. Terlihat mereka tidak ingin mengambil resiko, dan ini yang saya melihat suatu ciri khas yang positif sepanjang babak pertama ini. Paling tidak juga mereka bisa dengan segera mewaspadai serangan-serangan balik dari PSPS Pekanbaru, sehingga setiap kali bola masuk ke pertahanan langsung disapu bersih. Hilton Moreira yang sudah mencetak 2 gol musim ini, pemain asal Brazil. Kawal ketat oleh Edi Sibung Sukamto. Ade. Umpan jauh kepada Herman Zumafo. Dapat dipotong oleh Christian Rene Martinez. Suchao. Mariono. Gilang Angga. Bangun serangan pemain-pemain Persib lewat Eka Ramdhani. Kembali Gilang Angga. Masih dapat dibaca oleh April Hadi. Masih Gilang Angga. Angkat ke dalam kotak penalti yang dituju Budi Sudarsono. Suchao. Handsball. Ade Chandra Kirana. Dede Sulaiman, penjaga gawang PSPS Pekanbaru yang telah kebobolan 9 gol musim ini. Kurang dari 1,5 menit menuju waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Suchao Nuknum. Ya, ini dia kita melihat bentuk frustrasi seorang Suchao yang memang kita melihat memilih melakukan shooting dengan kekerasan, artinya dengan sekeras mungkin. Dan kita melihat hingga saat ini sulit tampaknya bagi para pemain Persib untuk mencetak gol. Belum ada inisiatif dari lini kedua yang biasanya ditunjukkan oleh seorang Atep bagi Persib Bandung.
yang kerap kali menjadi bukan hanya perancang permainan namun juga distributor bola yang sangat mumpuni. Jelas kali ini Persib Bandung kehilangan seorang kreator di lini tengah. Herman Zumafo, bukan pelanggaran. Haryono, ya. Beradu tadi Haryono dengan Edi Sibung Sukamto. Ya, ini pertandingan yang sulit ya. Tentunya bagi para pemain Persib yang terus-menerus kita melihat menerima terjangan, dan jelas sekali di sini kita melihat terjangan dari seorang Edi Sibung yang mengarah kepada Haryono, namun kita melihat di sini Edi Sibung pun mengalami sedikit gangguan pada lututnya. Ya, saya kira tidak lepas dari juga cocoran kaki dari Haryono yang lebih dulu masuk ketika Edi Sibung coba menyergap. Dan mitra sepak bola Antv, demikianlah babak pertama.